Baik, Ya, Dok. Silakan dipersilakan Dr. Raden Setio Budi Prajitno, Health Consultant baik. kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup bagus diterima ya di sana. Yes, clear, Pak. Clear, Dok. Ya, jelas. Terima kasih banyak. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Pertama-tama tentunya adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi. Malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Pride Indonesia untuk bisa ketemu, untuk bisa silaturahmi. Dan mudah-mudahan diskusi atau pembicaraan kita mengenai ginjal bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Saya izin kenapa saya lebih memilih ke ginjal karena seperti yang tadi Ibu Fania sampaikan juga, banyak sekali kasus yang kadang-kadang kita lupa dan pada akhirnya adalah terjadi kerusakan pada ginjal kita. Salah satunya adalah kita minum hanya karena kita haus. Itu merupakan satu kesalahan besar dari kita. Karena kebutuhan air itu bukan seperti itu. Ginjal fungsinya pasti melibatkan air. Jadi kita harusnya adalah membiasakan volume atau jumlah air yang kita minum, apalagi kita punya blow. Kita punya ITERA, airnya di blow. Kemudian di belakang gambar saya, jelas-jelas ada oxitef, ada satu alat untuk bisa memberikan impuls kepada air yang akan kita minum. Jadi kualitasnya pasti akan berbeda. Izin Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai materi ginjalnya. Bu Fania, mohon maaf, boleh saya minta izin agar yang satu lagi saya pakai dua perangkat, Mm-mm. yang Mm-mm. laptop bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share materi. Oke, sebentar. Yes. Belum, belum bisa. Bel- Yang oh, satunya yang oh, yang bukan satunya. handphone. Ada satu lagi yang Mm-mm. Oke. sebentar. Baik, ini adalah materi yang mungkin kita bisa diskusikan bareng-bareng. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, materi ini materi mentah. Boleh saya katakan mentah, kenapa? Karena kita harus berdiskusi. Jadi harus benar-benar kita dalami, harus benar-benar kita sama-sama sebentar, sama-sama harus kita pikirkan ulang atau kita harus berpikir lebih banyak lagi mengenai ginjal atau kesehatan ginjal. Saya yakin diskusinya justru yang akan menarik nantinya. Karena kita sama-sama ketahui kita manusia punya ginjal dan seterusnya, tapi kadang-kadang kita lupa merawatnya. Dan yang terjadi ketika sakit apalagi sampai sudah kronis, sudah gagal ginjal dan seterusnya, maka kita tidak atau akan sangat kesulitan sekali. Jadi semoga pembicaraan awalnya adalah mengarah bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mensiasati tindakan kita, perilaku kita agar kita tidak terkena kerusakan ginjal. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih harusnya banyak diskusinya di sana. Bapak Ibu teman-teman sekalian ini adalah gambar ginjal kita, kanan dan kiri. Ini kanan, ini kiri. Kemudian ini adalah kandung kemih, ada dua ureter, kemudian uretra. Sama, pria wanita sama. Tapi yang perlu kita sadari di sini adalah seluruh darah. Kalau Ibu Fania sebagai wanita mungkin tidak lebih dari 6 liter. Tapi kalau laki-laki ada yang lebih dari 6 liter. Jadi antara 4 sampai 6 liter itu adalah darah, total volume darah kita. Dan itu akan masuk ke ginjal yang sekecil ini. Seluruhnya akan masuk. Yaitu apa? Yaitu darah yang mengandung kotoran. Darah yang masuk kotoran ini akan masuk ginjal kita, kemudian dibuatkanlah urin, kita buang air kecil, tapi darah yang sudah dibersihkannya maka masuk lagi ke dalam peredaran darah kita. Sekali lagi, totalnya adalah 4, sekian sampai 5, sekian liter.
Bahkan bisa lebih dari 6 liter. Artinya yang harus kita dapat pembelajaran dari sini adalah ada peran pembuluh darah. Dan ginjal isinya adalah pembuluh darah. Sampai ke, mohon maaf, sampai ke glomerulusnya, sampai ke sel ginjalnya sendiri adalah selang-selang darah. Adalah saluran-saluran. Ini darah masuk, darah kotor, masuk ke ginjal, diproses, filtrasi, dan lain sebagainya oleh semua sel ginjal. Kemudian urinnya dikeluarkan, tapi darah yang sudah dibersihkannya akan balik lagi. Dan prosesnya terjadi di masing-masing sel. Kalau kita ngelihat seperti ini, maka kita harus mulai sadar di sana saluran. Dan di sana arteri dan vena. Ini darah yang masuknya ke glomerulus, disaring dan seterusnya. Kemudian ini yang keluar setelah disaring. Dan ini adalah hasilnya. Buang air kecil kita dalam bentuk urin. Artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, perlu kita sadari betul-betul di sana peran pembuluh darah sangat penting sekali. Kenapa sampai terjadi gagal ginjal, cuci darah? Dan kita tahu salah satunya adalah akibat diabetes. Komplikasi pembuluh darah, diabetes. Hasilnya adalah gagal ginjal. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah. Peran penting di ginjal. Kalau sudah melibatkan pembuluh darah berarti tekanan darah di sana. Ketika terjadi gangguan, ketika tekanan darahnya tinggi sama, ginjal akan mengalami problem. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, satu persatu nefronnya, satu persatu sel ginjalnya akan mati, akan rusak, dan seterusnya. Makin banyak kerusakan, makin banyak kematian daripada sel ginjal, disitulah mulai terjadi. Baik gagal ginjal akut, maupun pada akhirnya adalah gagal ginjal kronis. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Nah, dok, apa kira-kira gejalanya? Ini bisa kita dapatkan banyak. Salah satunya adalah nafsu makan. Nafsu makan mulai nggak enak, napasnya sulit, pernapasan sulit, tersengal-sengal, dan lain sebagainya. Kemudian irama jantung juga berubah, rasa sakit di jantung, rasa sakit, dan biasanya adalah di dada sebelah kiri juga. Kenapa demikian? Karena jantung juga memerlukan darah. Jantung juga bekerja karena darah. Kalau darahnya kotor, darahnya tidak bisa difiltrasi dengan baik oleh ginjal, maka jantungnya juga keberatan. Seperti halnya ketika terjadi serangan jantung. Seperti halnya ketika terjadi ada kerusakan dimanapun. Kemudian mulai buang air kecilnya, volumenya berkurang. Sekali lagi, sulit sekali dan rata-rata kecil sekali volumenya. Maka yang terjadi adalah cairannya adalah ke seluruh tubuh. Maka terjadilah udim. Jadilah bengkak, terutama di bagian bawah. Kenapa di bagian bawah? Karena gravitasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, gejala-gejala ini akan bisa dirasakan ketika mulai ada gangguan ginjal. Bahkan sampai terjadi mual. Mungkin muntahnya tidak, tapi mual sudah mulai terjadi. Kenapa demikian? Balik lagi konsepnya yang tadi. Yaitu tubuh kita kekurangan darah yang sehat. Tubuh kita kekurangan darah yang bersih. Terakumulasilah darah yang kotor. Terakumulasilah darah yang belum sempurna difiltrasi, disaring. Itulah menyebabkan tubuh kita lemah. Jadi yang dibicarakan ginjal, tapi akibatnya adalah dari kepala sampai ke kaki kita. Kemudian jadi catatan buat kita bareng-bareng. Nah, bagaimana dengan kronis? Untung tadi saya sudah menyebutkan hipertensi dan diabetes. Ternyata kondisi gagal ginjal kronis itu terutama penyebabnya adalah tekanan yang tinggi di dalam pembuluh darah kita dan juga diabetes. Sampai terjadi gangguan pada fungsi ginjalnya. Ketika terjadi gangguan fungsi ginjal, maka akan terjadilah gagal ginjal kronis. Nah, ini yang harus kita siasati. Di mana akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Berarti seluruh elektrolit dalam tubuh kita, seluruh di dalam sel juga terganggu. Dan juga mulai tubuh kita seolah-olah menabung racun. Karena tidak bisa disaring darah kotornya.
Ketika darah kotor tidak disaring, mulai terjadi. Inilah yang akan menyebabkan komplikasi-komplikasi. Sampai pada akhirnya tubuh kita sendiri keracunan. Betul-betul keracunan, bahkan tidak sadar karena gagal ginjal kronis. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang menjadi catatan penting di lembaran slide di sini adalah ini. Inilah yang harus kita pikirkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hipertensi dan diabetes. Bagaimana kita atau berusaha sekeras mungkin untuk tidak terjadi hipertensi? Bagaimana usaha kita sekeras mungkin untuk tidak terjadi diabetes? Ini yang jauh lebih penting dibandingkan dengan berpikir yang lain. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika terjadi gagal ginjal kronis, ketika terjadi stadium akhir dari kegagalan ginjal, maka yang akan kita hadapi adalah mesin cuci darah. Dan ketika kita berhadapan dengan mesin cuci darah tidak akan pernah memperbaiki fungsi ginjalnya. Jadi balik lagi, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Hipertensi dan diabetes. Bagaimana kita menghindar supaya tidak terjadi diabetes? Bagaimana kita menghindar supaya tidak terjadi hipertensi? Dokter Setio, kan itu genetik. Kan itu keturunan. Setuju. Genetik, keturunan akan mengikuti statistiknya. Jadi kita tidak bisa menghindar. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindar bapak kita harus yang tidak hipertensi, ibu kita harus yang tidak diabetes. Tidak bisa kita menghindar itu. Jadi genetik tidak bisa dikambing hitamkan. Genetik iya, tapi usaha kita untuk tidak terjadi diabetes, usaha kita untuk tidak terjadi hipertensi, itu kita yang menentukan. Ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini sudah ada 100 lebih, kita bisa diskusi ke arah sana. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi gagal ginjal kronis? Jauh lebih parah lagi. Bengkaknya akan lebih parah. Demikian juga dengan fungsi ginjalnya, dalam hal ini adalah glomerulus filtration rate-nya, sama dengan sistem penyaringan di sana, maka makin mengalami penurunan. Sakit kepala, sama urinnya juga sama. Akan mengalami gangguan. Tidak kecil sekali. Kalau di sini tadinya banyak poliuria, akan menjadi oligouria, makin sedikit makin sedikit. Dan laboratoriumnya pasti jelek. Inilah yang saya katakan nanti. Pada akhirnya itu adalah akumulasi racun. Kemudian apa yang terjadi lagi adalah anemi. HB-nya rendah sekali. Bisa dibayangkan Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita HB kita rendah, berarti oksigen kita kurang. Seluruh tubuh kekurangan oksigen, bukan ginjal. Seluruh tubuh kekurangan oksigen. Seluruh tubuh mengalami kelemahan atau kelelahan. Ini tidak bisa ditolerir. Tidak ada yang namanya orang dengan gagal ginjal kronis tapi hidupnya ceria dan lain sebagainya, bisa aktivitas. Nggak bisa, karena lemah. Demikian juga dengan tekanan darah yang terus meningkat. Lemah, kelelahan, ini akan terjadi. Bahkan mohon maaf sekali lagi, ketika sudah gagal ginjal kronis, apalagi sudah cuci darah, untuk tersenyum aja susah. Sekali lagi, untuk tersenyum saja susah. Ini yang harus dipikirkan bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya secara pribadi tidak ingin ada yang sampai terjadi gagal ginjal kronis. Tidak ingin ada yang sampai cuci darah. Ini harus kita renungkan bareng-bareng. Nah, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang harus kita pikirkan adalah penyebabnya. Penyakit yang mendasarinya. Di sini tertulis diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian kegemukan. Mudah-mudahan ini yang nanti fokus kita bicarakan. Genetik tidak bisa dihindari. Sekali lagi, genetik tidak bisa dihindari. Tapi lifestyle ini juga sama. Ini lifestyle kita. Bagaimana kita memilih makanan yang sehat. Bagaimana kita melakukan olahraga. Bagaimana kita yang negatif dengan alkohol dan rokoknya. Ini lifestyle. Lifestyle yang jelek juga akan mendukung terjadinya penyakit ginjal. Dan ini yang harus kita renungkan bareng-bareng, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, fokuskan pada penyebab. Fokuskan pada penyakit yang mendasari sampai orang terjadi kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Karena kalau sudah terjadi di sini,
diabetesnya, dengan komplikasi pada ginjalnya, ginjal kronisnya, bahkan stadium akhir dari penyakit ginjal atau gagal ginjal. Ini akan sangat berat. Tugas kita jauh lebih berat ketika sudah terjadi gagal ginjal atau kerusakan ginjal. Maka saya ingin diskusi hari ini, malam hari ini, justru fokusnya adalah pada preventionnya, pada preventifnya. Ini hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Akan terjadi, anemia akan terjadi, bahkan pada tulang kita pun akan mengalami kerusakan. Kenapa demikian? Karena racun. Kenapa demikian? Karena kekurangan oksigen, dan seterusnya, dan seterusnya. Berat badan, hal yang sama nih. Berat badan pun akan lama-lama tambah jelek, tambah meningkat, tekanan darah tambah meningkat, gula darah tambah meningkat, dan seterusnya. Ini yang harus kita pelihara, ini yang harus kita rawat, yaitu ginjal kita yang sedemikian kecil. Kalau tangan kanan saya, ini adalah sebesar, mudah-mudahan, sama dengan ukuran jantung. Tapi ginjal itu tidak sebesar ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jauh lebih kecil atau kecil dibandingkan dengan genggaman tangan kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, tadi Bu Fania menyampaikan bagaimana sekarang perannya. Peran dari perangkat yang disediakan oleh Fripe Indonesia, Itera Care. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi sekali lagi, jangan berorientasinya pada penyakitnya. Jangan pada ginjalnya saja. Karena ketika ada gangguan ginjal, yang sakit itu adalah seluruh tubuh kita. Sekali lagi, yang sakit itu adalah seluruh tubuh kita. Maka konsentrasikan untuk memperbaiki tubuh kita. Konsentrasikan untuk jangan sampai kita terjadi sakit. Hipertensinya, diabetesnya, sakit A, sakit B, sakit C. Tubuh kitanya yang diperbaiki. Saya ingin selalu mengingatkan ini. Ketika blow kita pakai, juga kan dibatasin berapa per 1,2. apapun alat yang kita pakai, yang klasik, yang premium, yang pro, kita tidak melihat ke sana. Tapi yang paling perlu disiasati adalah di sana akan terpancar gelombang tera. Di sana akan masuk dalam tubuh kita gelombang tera. Apa yang akan didapatkan oleh tubuh kita? Yang paling sering pertama kita rasakan dan memang terasa oleh indera kita adalah hangat, adalah panas. Maka konduksi persarapan akan meningkat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kemudian kapiler akan mengalami dilatasi, berarti pembuluh darah kecil akan mengalami dilatasi. Dilatasi berarti membesar, membesar berarti lancar. Kemudian biokimianya akan mengalami perubahan. Di sini tertulis ada peningkatan ATP production. Meningkatkan energi. ATP itu adenosin trifosfat adalah energi yang kita perlukan. Berarti badan kita akan sehat karena berenergi. Demikian juga dengan hal yang lainnya. Ini ada perbaikan semuanya. Kemudian kelistrikannya, bioelektriknya juga mengalami satu perbaikan. Sistem kelistrikan dalam tubuh kita mengalami perbaikan, berarti voltasenya membaik. Baru berbicara di blow. Demikian juga dengan energi kita. Ketika panas, ketika gelombang masuk dalam tubuh kita, maka akan didapatkan. Saya tidak ingin melihat ke bawahnya adalah hal yang sederhana, tapi saya langsung fokuskan secara klinis. Maka ginjal yang mengalami penurunan fungsi pun akan mendapatkan manfaatnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena pancaran gelombang tera, kemudian panas yang dipancarkan dalam tubuh kita akan memperbaiki seluruh sel. Memperbaiki seluruh tubuh kita termasuk kedua ginjal, kanan dan kirinya. Nanti pertanyaan berikutnya mungkin nanti akan diluruskan juga sama Bu Fania. Titiknya dok, kalau ginjal di mana titiknya? Silakan kita diskusikan nanti. Tapi paling tidak dengan kita memberikan blow ke dalam tubuh kita, itu sudah mendapatkan hasil. Mudah-mudahan terpikirkan. Gelombang akan masuk Bapak Ibu teman-teman sekalian karena 20-30 cm masuk ke dalam permukaan tubuh kita melalui permukaan kulit awalnya. Akan memberikan satu resonansi dan akan merubah semuanya yang ada dalam tubuh kita. Kenapa demikian?
Karena gelombang tera frekuensinya, gelombangnya sama dengan yang ada di gelombang tubuh kita. Catatan penting buat kita bareng-bareng. Sehingga apa yang terjadi? Maka seluruh sel akan mengalami perbaikan. Sini jelas tertulis ada repair sel. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, berarti ada perbaikan sel. Sel mana? Yang kita bicarakan sekarang adalah sel ginjal. Berarti ada perbaikan daripada sel ginjal yang sakit. Akan membunuh sel yang jelek. Akan membunuh sel yang abnormal. Karena yang sakit atau yang jelek itu akan membebani. Di ginjal pun sama. Akan membebani ginjal kalau terlalu banyak sel yang sakit. Terlalu banyak sel yang tidak berfungsi untuk melakukan filtrasi. Inilah yang akan diperbaiki karena ketika kita mendapatkan blow, mendapatkan gelombang tera, mendapatkan heat terapinya. Bapak Ibu teman-teman sekalian hal yang sama. Ketika kita berbicara blow, berarti kita sama dengan kita mengantarkan ion negatif ke dalam tubuh kita. Sementara dalam tubuh kita sadar dan tidak sadar lebih banyak ion positifnya. Ion positif itu identik dengan sakit. Siapa yang sakit? Kalau kita sekarang bicara ginjal, ginjalnya juga sakit. Tubuhnya juga sakit semuanya. Ketika pancaran gelombang tera, ketika heat terapi masuk dengan alat ITERA melalui blow-nya, maka kita akan mendapatkan ion negatif. Ini yang akan terus kita dapatkan. Dan apa yang terjadi dengan perbaikan keseimbangan ion negatif, ion positif dalam tubuh kita? Tubuh kita akan mempunyai kemampuan memperbaiki atau penyembuhan sendiri. Self healingnya akan diperbaiki Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadi saya menekankan pembuluh darah. Arteri, vena pada ginjal. Bahkan sampai ke yang kecil, sampai ke sel ginjalnya. Juga saluran arteri dan vena. Ketika pancaran masuk dalam tubuh kita, ini sebelumnya Bapak Ibu ada penyempitan pembuluh darah. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah ini apa yang dirasakan oleh ginjal? Sakit. Yang satu, darahnya susah masuk. Berarti susah sekali untuk difiltrasinya juga. Yang kedua, tekanan. Kalau tersumbat seperti ini di dalam selang, apapun selangnya, maka tekanan akan tinggi. Ketika setelah di blow, ini terjadi vasodilatasi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Berarti ada jauh lebih lancar. Tekanan darah juga mengalami penurunan. Ginjal akan berfungsi dengan baik. Ginjal tidak boleh sama sekali dengan perubahan tekanan darah. Harus stabil, harus bagus, tidak ada sumbatan, tidak ada apa. Inilah yang kita dapatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana peran dari blow untuk memperbaiki ginjal, untuk merawat ginjal, untuk merawat tubuh kita. Ini yang akan selalu saya pakai Bapak Ibu teman-teman sekalian, yaitu mengenai panasnya, heat terapinya. Ketika kita di blow satu kali saja, ini sudah ada perbaikan yang luar biasa dari pembuluh darah kita. Ketika 2-3 minggu, perbaikannya jauh lebih tinggi lagi. Bahkan sampai ketersediaan nitrik oksid di dalam tubuh kita juga mengalami perbaikan. Dilanjutkan 8-12 minggu, juga perbaikan yang dahsyat. Tidak ada lagi kekakuan dari pembuluh darah. Apalagi kalau kita melakukan terus-terusan terapi dengan blow. Setiap hari, setiap ada kesempatan, kita melakukan blow. Ini yang harus kita pikirkan. Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika heat terapi diterima oleh tubuh kita melalui blow, maka aliran darah mengalami perbaikan. Di sini bicaranya cerebral, otak, otak ada pembuluh darah, bagaimana dengan tubuh lain, bagaimana dengan di ginjal, sama. Korelasinya akan memperbaiki seluruh tubuh kita karena heat terapinya masuk dalam tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah satu kondisi yang saya tidak suka, yaitu mesin hemodialisa. Saya ingin kita punya doa bareng-bareng dan saya berharap ada semangat karena kalimatnya adalah kalau saya gagal ginjal jangan cuci darah. Atau kalau mau kompromi jangan dulu cuci darah.
Kenapa demikian? Karena kita berharap ginjalnya ada perbaikan, fungsinya ada perbaikan. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini bahan mentah. Harus kita diskusikan dan harus kita siasati betul-betul. Tapi paling tidak semangat untuk memperbaiki ginjal yang sudah terlanjur atau semangat untuk tidak sampai terjadi gagal ginjal, tidak kerusakan ginjal, kita sama-sama siasati. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya coba mencari beberapa literatur yang berhubungan dengan kerusakan ginjal. Di sini gagal ginjal kronis. Ya, tidak ada hubungannya dengan ITERA, tapi kita mencari dasar. Di sini adalah hotbed, berarti berendam, spa dan seterusnya, panas. Bagaimana peranan panas yang diberikan ke dalam tubuh kita dan bagaimana hubungannya dengan kerusakan pada ginjal. Ternyata ini harus kita renungkan baik-baik karena ini adalah tradisional. Berendam dengan air panas bukan berarti akan membakar kulit kita, tapi betul-betul menyesuaikan dirinya. Panasnya juga sama disesuaikan. Ini yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ternyata tradisional ini akan memberikan arti kepada perbaikan ginjal. Dari mana? Dari panasnya. Dari heat terapinya. Literatur berikutnya yang sama. Di sini sauna bathing, renal function, dan chronic disease. Juga hal yang sama. Panas itu akan mendapatkan manfaat terhadap ginjal kita. Ini kesimpulannya bagus sekali. Bapak Ibu, ada hubungannya dengan ginjal. Jadi kalau ada orang yang menilai negatif, katakanlah, ternyata tidak. Tidak ada negatif. Bahkan kalau saya menarik kesimpulannya, nggak ada risiko untuk terjadi kerusakan ginjal. Justru mungkin kekhawatirannya adalah dehidrasi karena panas. Tapi kalau kita siasati, kalau kita hindari dehidrasinya dan kita tidak sampai terjadi dehidrasi, maka tidak ada risiko untuk kerusakan ginjal. Bahkan perbaikan pada tubuh kita, perbaikan pada sel lainnya. Impact dari heat stress pada fungsi ginjal. Ini hal yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada orang yang bekerja di satu ruangan dengan panas yang luar biasa. Saya sebut, entah itu pabrik atau apapun pokoknya, yang memang harus menghindari daripada dinginnya AC misal. Dan bagaimana yang terjadi? Tidak ada kekhawatiran. Hangatnya akan bisa kita terima, tapi dehidrasinya kita harus hindari. Ini cara menghindari bagaimana kita merawat ginjal kita. Nah, lalu bagaimana dengan BioLite dan Bio? Bagaimana dengan kedua alat atau alat yang kedua selain blow? Maka kita hal yang sama kita cari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini yang saya dapatkan. Pulse electromagnetic field therapy. Bagaimana perannya terhadap pasien dengan gagal ginjal yang betul-betul sudah dengan cuci darah, dengan dialisis. Ini yang didapat, saya langsung pada kesimpulannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ternyata adalah satu alat yang bisa kita andalkan meskipun additional, meskipun sebagai tambahan karena upaya-upaya lainnya ada. Termasuk yang bersangkutan sedang cuci darah. Apa yang didapatkan di sini? Yang pertama adalah aman. Dan yang kedua akan memperbaiki quality of life pasien dengan end-stage renal disease atau dengan cuci darahnya. Jadi apa kesimpulan dari literatur di sini? Kita bisa pakai. Ayo kita berdoa sama-sama dan upaya ini salah satunya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dengan stadium akhir penyakit ginjal. Dengan apa? BioLite atau Bio. Saya dapat lagi literatur yang berbeda, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ini tertukar. Di sini disimpulkan hal yang sama. Bahwa stimulasi dari magnetik, apalagi kalau dikombinasikan dengan exercise, atau silakan pilih, akan memperbaiki tubuh kita. Akan memperbaiki ginjal kita.
Kemudian, nah ini kesimpulannya hal yang sama, saya kira tidak perlu diulang lagi. Kemudian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selalu saya mengingatkan, jangan fokus pada ginjalnya saja, tapi penyebab atau penyakit yang mendasarinya. Di sini adalah diabetes. Maka kita harus berpikir mengenai diabetes. Bagaimana BioLite, bagaimana bio terhadap diabetes. Saya mencari dan saya mendapatkan yang istimewa juga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan jadi pembicaraan buat kita. Akan ada perbaikan pada pembuluh darah. Akan ada perbaikan pada mikrosirkulasi atau microcirculatory dysfunction yang terjadi pada pembuluh darah kecil. Artinya, pada pasien diabetes dengan kerusakan pembuluh darah, berarti kerusakan ginjal, akan ada perbaikan dengan pulse electromagnetic field therapy, BioLite atau bio. Pulse electromagnetic therapy pada tekanan darah. Balik lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengingatkan, cari penyebab dasarnya. Kalau hipertensi berarti kita selesaikan. Ini adalah jawabannya. Hasilnya secara statistik signifikan menurunkan sistolik atau tekanan darah sistolik. Nah, ini akan selalu saya pakai Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita menggunakan bio atau BioLite. Sel perlu oksigen, tapi sampahnya harus terbuang. Mudah-mudahan di ginjal pun sama, karena ini adalah seluruh sel. Sel ginjal, air masuk, darah masuk, maka keluar darah yang sudah dibersihkan. Tapi urinnya harus keluar, sampahnya harus keluar. Makanan masuk, toksiknya harus keluar. Harus bisa difiltrasi oleh ginjal. Ini yang mendasari kenapa istimewanya bio maupun BioLite. Bapak Ibu, ini juga selalu akan saya pakai. Dimulai kita menggunakannya. Sederhana, duduk, alas kaki, telapak tidak beralas. Letakkan pada bio, letakkan pada BioLite. Nikmati. Dalam hitungan detik, kalsium antagonis di dalam sel sudah mengalami perubahan. Dalam hitungan detik, nitrik oksid sudah meningkat. Dalam hitungan menit, jam, dan seterusnya, maka perbaikan akan terjadi. Healing akan didapatkan dengan bio maupun BioLite. Terakhir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana dengan oksigen? Bagaimana dengan air yang kandungan oksigennya tinggi? Saya ingatkan lagi, fungsi daripada air. Maka kita tidak akan lupa dengan ini. Akan mencegah, akan melindungi seluruh organ dan seluruh jaringan dalam tubuh kita. Berarti akan melindungi ginjal kita. Kemudian air juga akan membantu menghantarkan oksigen. Hubungan antara air dengan oksigen berarti dekat sekali. Tanpa air, oksigen tidak akan bisa diterima oleh sel kita. Pernapasan kita pakai, oksigen masuk, terjadi pertukaran darah, CO2-nya dikeluarkan, oksigennya diambil, tapi harus ada air di dalamnya. Maka air akan membantu mendeliver, mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Ikatannya jelas. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, harusnya kita menilai berapa kadar air, berapa kadar oksigen di dalam air yang kita minum. Andalan kita adalah saluran pernapasan untuk mengambil oksigen. Tapi tetap yang mengangkutnya adalah air. Pola pikir kita harus berubah. Bagaimana kita memanfaatkan air yang kita minum juga mengandung tinggi oksigen. Maka selain daripada pernapasan oksigen yang diambil, juga melalui air yang kita minum dan mengandung oksigen jauh lebih tinggi. Ini yang kita pikirkan. Nah, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin jadi diskusi menarik. Kan kalau udah gagal ginjal, air minumnya terbatas. Setuju? Kenapa dibatasi? Karena fungsi ginjalnya belum membaik. Karena ginjalnya masih perlu mesin cuci darah. Dan mungkin dalam 1 minggu bisa 3 kali.
bisa 2 kali. Masih memerlukan cuci darah. Saya setuju. Tapi balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin konsentrasikan ke penyebabnya. Maka kita cari penyebabnya atau ketahui penyebabnya dan kita konsentrasikan kepada penyebabnya. Lifestyle betul-betul harus dirubah. Mohon maaf sekali lagi. Ini catatan penting. Olahraganya, makanan yang sehat, dan seterusnya. Ini harus dirubah. Jangan memikirkan genetiknya. Artinya berarti konsentrasi air yang mengandung oksigen tinggi ini adalah konsentrasi di sana. Maka saya mencari bagaimana pengaruh air yang kadar oksigen tinggi pada pasien diabetes. Ini literatur Indonesia, Atma Jaya, pasti Fakultas Kedokterannya. Air oksigen dapat meningkatkan proses penyembuhan subjek dengan diabetes mellitus. Ada perbaikan pada pasien diabetes. Kalau ada perbaikan pada diabetesnya, berarti kita berharap juga ginjalnya mengalami perbaikan. Demikian juga di literatur yang lain pada diabetes. Ini lebih serius lagi penelitiannya karena random, dikompar dengan placebo, dan betul-betul tidak diketahui oleh peneliti maupun individu yang dilakukan trialnya. Ini hasilnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oksigennya jauh lebih signifikan. Bisa dibayangkan sekarang ginjal lagi sakit, lagi perlu nutrisi, lagi perlu oksigen. Oke, setuju. Katakanlah airnya sedikit. Tapi air yang sedikit itu adalah air dari oksigen. Air yang mengandung kadar oksigen tinggi. Untuk apa? Untuk memperbaiki tubuhnya. Untuk memperbaiki ginjalnya. Masih cuci darah? Iya, silakan masih cuci darah karena memang masih perlu. Tapi kita berdoa, kita berharap makin lama makin membaik. Cuci darahnya tadinya 3 kali berkurang menjadi 2 kali dalam seminggu. Nanti berkurang lagi menjadi 1 kali seminggu. Nanti 2 minggu cuma 1 kali. Nanti 3 minggu cuma 1 kali. Nanti 1 bulan 1 kali. Inilah harapan kita. Inilah yang harus kita doakan. Mudah-mudahan sepakat. Bapak Ibu teman-teman udah ada 170 peserta malam hari ini. Mudah-mudahan sepakat dengan pembicaraan kita. Dan ini adalah bahan mentah yang harus kita diskusikan bareng-bareng. Hal yang sama. Yang sering mempengaruhi ginjal jelek adalah kadar asam urat dalam tubuh kita. Bapak Ibu jangan terkecoh dengan kadar asam urat darah saya normal. Itu di dalam darah. Di dalam ginjal, di dalam persendian kita tidak ukur. Jadi jangan terkecoh ke sana. Ini hal yang sama Bapak Ibu penelitiannya sama. Kita dapatkan perbaikan pada asam urat yang tinggi. Demikian juga dengan ini satu ilustrasi lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian bagaimana hidroterapi menurunkan tekanan darah. Berarti memperbaiki ke sana. Hidroterapi menurunkan pasien dengan hipertensi. Terakhir yang paling sulit, kali lagi Bapak Ibu terakhir yang paling sulit, saya sampai semangat banget ini, adalah kegemukan. Ini penelitian yang bagus sekali, air yang mengandung kadar oksigen tinggi diberikan pada binatang percobaan yang sengaja digemukkan. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Terima kasih, Bu Fania. Itu yang bisa jadi bahan diskusi, saya serahkan ke Bu Fania. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Setio atas penjelasannya dan tapi sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu kalau memang tadi di tengah-tengah layarnya dokter ada yang nyoret-nyoret ya. Tapi semoga masih tetap kalau kita potong takutnya udah nggak asik ya. Jadi saya tetap biarin aja. Dan banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan daripada Anda semua. Tapi di sini saya mau menekankan bahwa ternyata tidak bisa kita sembarangan untuk apa ya memperhatikan kesehatan lain, tapi kita lupa dengan ginjal kita. Seperti itu ya. Dan bagaimana cara kita merawat ternyata Thrive itu punya semuanya untuk membantu mendukung kesehatan kita. Seperti itu ya. Hanya saja, Dok, memang kita itu banyak sekali member-member itu yang bingung sebenarnya gimana sih cara pakainya. Titik mana nih gitu kan. Karena kan memang banyak banget titik-titik yang sebenarnya itu
bagus. Sebenarnya itu ada fungsinya masing-masing. Ya, cuman ini emang kita suka lupa gitu ya. Nah, karena banyak sekali yang nanya, "Dok, kalau misalnya memang masalah di ginjal, blow-nya di mana titiknya?" Gitu. Mungkin itu dulu kali ya pertanyaannya, Dok. Banyak banget nih, saya mau rangkum dulu. Iya, inilah yang selalu terfokus, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini yang selalu difokuskan dan paradigma di bawah sadar kita ke arah sana. Jadi seolah-olah ketika sakit ginjal, ginjalnya saja yang sakit. Hmm. Kalau ginjalnya saja yang sakit, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan dipakai ginjal itu, suruh opname dulu. Nanti kalau udah sembuh baru pakai lagi. Gak bisa. Jadi ini yang kadang-kadang fokus kita selalu sakit ginjal diobatin ginjalnya. Sakit paru diobatin parunya. Sakit jantung diobatin jantungnya. Ilustrasi ini tidak akan pernah selesai. Saya tidak ingin bicara titik dulu ya. Ini yang kita alami sekarang. Seseorang dengan gagal ginjal, kemudian cuci darah. Pertanyaannya, apakah mesin hemodialisa itu akan memperbaiki ginjal? Tidak. Seseorang terkena serangan jantung. Beberapa pembuluh darah di arteri koronarianya tersumbat. Dipasanglah ring. Mungkin tidak satu, mungkin dua, mungkin lebih dari dua. Pertanyaan berikutnya, apakah ginjalnya akan sehat? Mohon maaf, apakah jantungnya akan sehat? Tidak. Ini fokus yang salah. Jadi seolah-olah ginjal itu dengan bagian tubuh yang lainnya terpisah. Jantung itu dengan bagian tubuh lain terpisah. Maka tidak akan ketemu. Bapak Ibu, ilustrasi yang lebih bagus lagi adalah kita disuruh olahraga. Bahkan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, jelas olahraga itu harus setiap hari. Kita loh yang disuruh olahraga, bukan ginjal kita, bukan jantung kita, bukan paru-paru kita. Tapi tubuh kitanya seluruhnya sudah olahraga. Harusnya pemahaman seperti ini jadi dasar dari kita. Jadi kalau ada satu organ, lambung katakanlah, ibu bapak ada yang masih bermasalah dengan lambung. Kalau lambung kita bermasalah, seluruh tubuh bermasalah. Dari lambung yang jelek, proses mekanik perubahan dari makro, dari makanan berat dan lain sebagainya, belum jadi bubur pun sudah mengalami gangguan. Karena lambungnya jelek. Jangankan penyerapan. Kalau sudah seperti itu, maka penyerapan nutrisi juga terganggu. Apa yang terjadi? Badan kita sakit semua, bukan cuma lambung. Nah, baru saya akan menjawab pertanyaan mengenai titik. Ibu, bapak, teman-teman sekalian. Dengan SOP saja, sekali lagi, dengan SOP saja, silakan lakukan SOP. Itu seluruh tubuh, berarti seluruh organ kita sudah mendapatkan perbaikan. Boleh saya ilustrasikan lagi ya. Itu SOP udah luar biasa. Udah ditentukan luar biasa. Artinya apa? Sudah spesifik. Coba pikirkan baik-baik lagi ketika kita dapat pembelajaran dari COVID-19. Kita disuruh berjemur. Dan semuanya berjemur. Apakah ada teorinya? Titik mana yang harus dijemur? Nggak ada. Dan ketika yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu seperti apapun, hasilnya apa? Sehat. Setuju ya? Hasilnya tetap sehat. Walaupun tidak ada teori harus nungging, harus begini, nggak usah. Tapi hasilnya dapat. Nah, saya ingin mempermudah Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mempermudah betul-betul. Lakukan SOP saja. Meskipun sakitnya ginjal. Meskipun sakitnya lututnya saja. Lutut katakanlah kita punya persoalan lutut. Tapi yang di blow bukan lututnya. Yang di blow adalah SOP. Seluruh titik. Maka lutut yang sakit pun mengalami perbaikan. Di persoalan yang lain atau di persoalan yang berbeda, emosi kita, apalagi sekarang, keinginan kita, silakan belajar mengenai titik. Sekarang ginjal katakanlah
eh, mohon maaf ya, untuk mempermudah, kita tidak perlu pakai dengan yang lebih sulit. Katakanlah kita bicaranya lutut kita. Maka yang sakit lutut, bisa kan di blow di lututnya? Bisa. Demikian juga dengan anatomi tubuh kita. Ketika ginjal kita ada di pinggang kita, boleh dong konsentrasikan blow-nya itu pada kedua ginjal kanan kiri kita? Bisa. Nanti di titik pankreas juga sama, bisa. Silakan. Tapi itu bukan yang utama. Jangan salah. Yang sakit itu bukan ginjalnya saja. Yang sakit itu bukan pankreasnya saja. Sakit diabetes, pankreasnya dalam tanda petik dikambing hitamkan. Tapi yang sakit adalah seluruh tubuh. Karena seluruh tubuh mengandung pembuluh darah. Dan komplikasinya terjadi di matanya, di ginjalnya, di jantungnya, di struknya, di kakinya. Nggak ada hubungannya antara pankreas. Bukan nggak ada hubungannya. Jauh banget antara pankreas dengan kaki yang busuk. Artinya, sekali lagi, ketika kita memperbaiki pankreasnya, ketika kita memperbaiki tubuhnya, maka seluruh komplikasi pun akan mengalami perbaikan. Jadi sekali lagi, apa jawaban dari titik-titik-titik tadi adalah mudahkanlah dengan SOP. Ketika kita bicara ginjal, silakan ikutin anatominya atau mana titik meridiannya. Ikutin. Itu tapi nomor 2, jangan nomor 1. Kenapa? Karena yang sakit itu adalah bukan organnya saja, tapi tubuhnya sakit. Mungkin itu, Ibu Fania. Saya kembalikan ke Bu Fania. Terima kasih banyak untuk mengingatkan kita semua. Ya, dan malah jawaban dokter itu sudah mewakili 20 pertanyaan yang ada. Ya. J- Jadi memang banyak sekali di antara kita itu yang mungkin ya, koreksi kalau saya salah Bapak Ibu, tapi kalau kita melihat bahwa semua orang mengharapkan iTera itu adalah sesuatu tools untuk langsung sembuh gitu ya. Mungkin saya bisa mendisklaimerkan sekali lagi bahwa sebenarnya Prive itu menyediakan device-device produk-produk itu untuk membantu melancarkan peredaran darah, untuk membantu proses penyembuhan seperti itu. Sehingga kalau tubuh kita itu kan banyak sekali pembuluh darahnya kan mengelilingi tubuh kita. Ya, dengan hanya melakukan SOP pun itu sudah bisa membantu melancarkan, membantu untuk si apa gelombangnya itu udah bisa mencari, udah bisa membantu mana nih bagian-bagian mana yang ada masalah. Ya, karena kalau misalnya koreksi juga kalau saya salah dok, karena kalau misalnya kita fokus kepada suatu penyakit, prospekan kita itu akan menganggap mana nih hasilnya, background lu apa gitu. Itu sih yang aku tangkep seperti itu. Sehingga Dokter Setio tuh menekankan dan mengingatkan kepada kita bahwa lakukanlah 10 titik SOP itu aja karena itu sudah mewakili satu tubuh. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah akan sembuh, Dok? Apakah akan ada perubahan, Dok? Akan kalau konsisten. Konsistenlah ngeblow, konsistenlah minum air oksigen, oksitep. Seperti itu ya. Jadi memang jangan cuma di blow sekali, tapi yang di follow up pakai WA jangan ya, tapi di blow terus-terusan. Itu yang saya tangkap ya. Oke, semoga sudah menjawab ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung sudah Dokter Seto jawab. Dan ada nih pertanyaan, Dok, bagaimana kalau kencing berbusa? Apakah ada masalah pada ginjal? Iya, saya langsung jawab nih. Mm-mm. Jadi tadi saya sudah jelaskan seluruh darah, berarti darah berasal dari makanan kita, berasal dari minuman kita. Kalau ada perubahan dari sisi fisik di urin kita, berarti kita langsung hubungkan dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan itu pasti tidak satu hari. Pasti rutin kita makan seperti apa. Kalau terjadi perubahan di sana, berarti kita ada indikasi beratnya. Jangan sakitnya dulu. Ginjal lebih berat bekerja. Jadi artinya, maka kita harus koreksi. Koreksinya dari mana? Dari makan dan minum kita. Tidak bicara yang lain dulu. Karena apa? Karena yang tahu adalah yang bersangkutan. Saya dengan Bu Fania nggak bakalan tahu. Dia makan apa, dia minum apa. Tapi ketika yang bersangkutan sadar ada perubahan secara fisik mata, kita bisa lihat. Belum menyentuh ke laboratorium. Belum pemeriksaan urin. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka rubah.
itu adalah alarm. Itu adalah protes ginjal kita ke tubuh kita. Tolong diperbaiki makanannya, minumannya. Mungkin ada yang akan menyebabkan beratnya fungsi ginjal. Akan membuat berat tubuh kita dalam mencernanya, dalam menguras kotorannya atau sampahnya dan seterusnya. Itu terjadi. Karena yang normal adalah bening, secara fisik mata kita melihat bening betul-betul tidak ada bahkan warnanya pun betul-betul tidak tampak sama sekali. Itu akan jauh lebih sehat. Berbusa, berwarna berarti melambangkan atau menggambarkan adanya konsentrasi, pekatnya urin kita. Kalau pekat urin kita berarti tolong diindikasikan ginjal kita berat kerjaannya. Belum sakit. Kenapa saya ingin menekankan dulu tidak sakitnya, tapi kasihan. Kalau berat kan kita merasakan kasihan ke ginjal kita. Maka segera rubah. Karena kita sudah terjadi keluarga, sudah kita menjadi keluarga besar Prive, kita sudah punya alat, maka manfaatkan alat. Blow. Dia ada pertanyaan, Bu Cici juga tanya. SOP adalah basic blow dan lain sebagainya. Berarti tubuh kita di blow semuanya. Jawabannya iya. Jadi sederhanakan, buat sederhana. SOP sudah dibuat, basic blow sudah tahu. Cukup di situ dulu aja. Kalau mau nambah silahkan, tapi bukan yang utama. Karena akan mempermudah di sana. Jadi sekali lagi kalau ada perubahan fisik, mata kita melihat ada sesuatu perubahan, itu adalah alarm. Segera action, rubah dan manfaatkan ITERA. Demikian Bu Fania, terima kasih. Dok, sangat menarik kalau ngomongin tentang makanan dan juga warna daripada air seni. Bagaimana dok kalau misalnya kita itu kan semenjak COVID jadi tiba-tiba nih pada rajin minum suplemen ya. Nah, Ya. biasanya kalau vitamin C sama vitamin kalsium itu lumayan menjadi pemikiran orang takut Rutinitas. ginjal. Iya, itu gimana tuh dok? Balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya menyampaikan ini adalah kesalahan kita. Sekali lagi ini adalah kesalahan kita. Kita konsumsi vitamin, baik vitamin C, vitamin E, atau juga kalsium dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah punya dasar pemeriksaan. Apakah kita kekurangan vitamin C? Nggak tahu. Apakah kita kekurangan kalsium? Tidak tahu. Dan vitamin, mineral, itu adalah satu yang tidak akan pernah lepas dari tubuh kita. Artinya, tubuh kita sudah bisa mengatur sedemikian rupa. Jangan salah. Akan bisa mengkompensasi, akan berusaha untuk mengkompensasinya. Pertanyaannya, apakah akan memperburuk ginjal atau tidak? Mohon maaf sekali lagi. Yang dibutuhkan itu bukan chemical. Tolong pikirkan baik-baik. Kalau sudah bicara chemical, entitinya benar-benar adalah kimia, maka kalimat berikutnya adalah efek samping. Dok, maksudnya apa? Kimia itu ada di mana-mana, termasuk di makanan kita. Setuju ya? Dan tubuh kita tuh pintar. Ketika kita makan, makanannya mengandung vitamin C dan badan kita perlu vitamin C, dia akan ngambil. Nggak usah disuruh. Demikian juga dengan kalsium. Ketika kalsium diperlukan, dia akan ngambil dari makanan kita. Tidak perlu diminta. Sistem itu sudah dibuat sama Tuhan yang Maha Besar. Dan tidak mungkin salah. Justru kesalahan kita ketika, mohon maaf sekali lagi saya harus menyampaikan. Makanya ini adalah diskusi terbuka. Ketika kalsium masuk dan kita tidak tahu kekurangan kalsium masuk, maka tubuh kita akan membaca, oh majikan saya sekarang udah pintar. Berarti sistem dalam tubuh saya akan matikan. Tolong pikirkan baik-baik itu. Sistemnya bagus loh. Kalau perlu diambil, kalau tidak perlu dia tidak ambil. Kalau perlu banyak dia ngambil banyak, kalau perlu sedikit dia ngambil sedikit. Itu sistem. Tapi ketika disengaja kita mengkonsumsi kalsium dan lain sebagainya berasal dari manapun, tapi bukan berasal dari, ini yang harus catatan, chemical. Ini yang jadi catatannya adalah chemical.
ketika kalsium chemical itu masuk dalam tubuh kita, maka sistem yang bagus itu akan stop, akan rusak. Kenapa demikian? Karena ada masuk sesuatu. Saya tidak diperlukan lagi sistemnya. Maka sistem itu akan rusak dan selamanya akan terjadi. Atau satu lagi mungkin, kenapa saya selalu menyampaikan chemical. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, contoh, karena ini terlanjur Bu Fania udah bicaranya kalsium dan suplemen. Tolong pikirkan baik-baik. Sayang tidak ada ilustrasinya. Nanti di kesempatan besok di Tangerang saya akan sampaikan juga nanti. Besok teman-teman di Tangerang, saya ada di Tangerang ya. Kalsium yang ada di dalam susu sapi, itu dalam apple to apple ya perbandingannya 500 kilokalori. Itu hanya 252. Satuannya satuan miligram, satuannya satuan gram terserah. Tapi yang pasti ada angka 252. Coba pikirkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, berapa kadar kalsium yang ada di tomat, bayam, buncis, kacang-kacangan, kentang. Ternyata 545. Ternyata 2 kali lipat lebih kalsiumnya. Tolong pikirkan baik-baik. Apalagi chemical kalsiumnya. Ini saya udah bicara susu saja, dibandingkan dengan tomat, kalsiumnya lebih banyak di tomat. Apalagi chemical. Sekarang bisa dibayangkan. Tomat diciptakan sama yang maha penyembuh, tidak mungkin salah. Kalsium diberikan juga di sana tidak mungkin salah, jumlahnya juga tidak mungkin salah. Tapi kita malah konsumsi chemical. Tolong pikirkan baik-baik. Makanya saya bukan berarti saya setuju dan tidak setuju akan merusak ginjal. Chemical pasti disertai dengan efek samping. Yang rusak bukan cuma ginjal. Yang rusak tubuh kita. Karena konsumsi berarti menyertai efek samping. Ketika bicara suplemen, suplemennya berasal dari buah, suplemennya berasal dari sayuran, maka beda chemicalnya. Tidak telanjang, tidak satu chemical. Vitamin C tidak vitamin C dalam bentuk kimia yang dibentuk dalam bentuk tablet. Bukan itu. Ada di suplemen. Kalsiumnya berapa, vitamin C-nya berapa, dan lain sebagainya. Pilihlah yang berbeda. Jadi, iya atau tidak jawabannya, saya menyampaikan ada efek samping. Dan kalau efek samping itu terus-terusan dikonsumsi, maka fatal. Tolong pikirkan. Ini diskusi yang sangat terbuka. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi karena ini udah ada 180 peserta yang hadir malam hari ini. Luar biasa malam hari ini. Bu Fania, saya kembalikan ke Bu Fania. Terima kasih. Yes, oke. Wow, 180 ya. Oke, mungkin di sini saya akan mencari pertanyaan yang terkait dengan materi ginjal kita dulu ya, karena ini sudah mulai ada yang kemana-mana. Tapi mungkin saya akan cari dulu yang ginjal. Bukannya udah nggak ada sih, tapi saya kalau baca nih, ini dokter udah satu kali ngomong udah menjawab semuanya sih. Ya, oke. Mungkin sambil menunggu ginjal yang lain, apakah saya boleh membahas satu topik nih, Dok? Ini terkait dengan jantung. Klep jantung bocor, saya klep jantung bocor 2, sudah 10 tahun. Apakah saya bisa di blow? Bisa. Tuh, gimana, Dok? Ini dari Ibu siapa? Budiartana. 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 Indrawati. Maaf ya, Dok, pertanyaannya saya agak random milihnya. Gak apa-apa. Susunannya. Saya klep jantung bocor 2. Sudah 10 tahun bisa di blow. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bicara katup. Itu bukan bocor seperti halnya berlubang, bukan. Saya ingin mengilustrasikan jangan dulu ke jantung, tapi klep yang ada di pembuluh darah vena kita. Ya, darah itu bisa balik dari seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah vena karena ada klep, karena ada katup. Jadi katup itu darah naik mau mengarah ke jantung, katup itu harus nutup sempurna.
nanti naik lagi, nutup lagi sempurna. Karena di dalam vena tidak ada tekanan. Jadi sangat tergantung kepada katup. Lalu kapan terjadi gangguan katup? Atau apa akibatnya kalau gangguan katup terjadi pada pembuluh darah vena kita? Maka terjadilah varises. Darah itu akan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Akhirnya berliku-likulah pembuluh darah vena kita. Baik di betis, nanti jadi hemoroid, nanti di seluruh tubuh yang juga mengandung vena, seluruhnya mengalami varises. Dan ujung-ujungnya akan berhubungan dengan katup yang ada di jantung. Katup yang ada di jantung, berarti sekarang kita bicara mana? Dari atrium. Masuk ke ventricle itu nutup. Nanti dari ventricle mau kemana-mana, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru, itu harus nutup lagi klepnya. Nah, yang dikatakan bocor itu adalah klepnya tidak sempurna menutup. Pertanyaannya apakah boleh di blow atau tidak? Balik lagi ke yang tadi kita bicarakan bareng-bareng. Ada kerusakan, ada kelemahan katup. Mungkin nggak jantungnya suruh olahraga dulu, biar udah sembuh baru balikin lagi? Nggak bisa. Bisa diterima ya? Nggak bisa sama sekali. Jangan dibandingkan dengan medis, nanti operasi dan lain sebagainya. Jangan, kita tidak bicara ke sana. Yang harus diperbaiki itu adalah badan kita. Jadi pertanyaannya boleh atau di SOP atau di blow atau tidak? Boleh, di terapi boleh. Tapi saya tidak ingin stop sampai di sana. Saya akan selalu menyampaikan dasar penyakitnya apa. Kenapa klepnya itu sampai bisa sedemikian rupa? Tolong disiasati. Apakah karena tekanan darah tinggi? Apakah karena penyakit lain? Itu yang harus disiasati bareng-bareng. Karena tadi sudah terlanjur dengan suplemen dan lain sebagainya. Berarti harus diperbaiki pola makannya. Itu tidak bisa satu. Tidak hanya bicara blow. Silahkan di blow. Tapi dasar. Kenapa sampai terjadi klepnya bocor atau apapun judul bahasa awamnya. Itu kita harus siasati. Yang paling sederhana yang saya bisa tangkap adalah ketika orang dengan gangguan pembuluh darah, apalagi klep, maka kita harus pikirkan berarti darahnya berat. Tolong pikirkan, darahnya berat. Dari mana beratnya? Karena isinya kolesterol. Dari mana beratnya? Karena isinya gula. Dari mana beratnya? Karena isinya asam urat. Dari mana datangnya gula, kolesterol, asam urat? Dari makanan. Berarti pola makan kita harus dirubah. Terapi, blow, tidak perlu di depan, katakanlah di punggungnya saja. Terasi lagi nanti ke kirinya, katakanlah karena kita bisa di blow karena tidak ada alat benda asing, tidak ada. Bocor itu lemah katupnya. Maka target kita, doa kita dengan blow, dengan apa-apa perubahan yang kita lakukan dengan action ini adalah memperbaiki kekuatan katup itu. Mungkin itu yang bisa dijawab Bu Fania. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Oke. Semoga Jantung. sudah menjawab ya. Berarti, wow, ternyata awal dari segalanya adalah bagaimana apa yang kita makan, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gimana nih kalau Lebaran nih dok? Ya, jadi memang sesusah itu sih kita untuk mengubah gaya hidup khususnya pola makan, dan ternyata pola makan apa yang kita makan itulah yang terjadi, itulah yang dihasilkan di tubuh kita ya, dan seluruh tubuh kita berkaitan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini banyak sekali yang bertanya, dok kalau misalnya sakit ini bisa nggak dengan Aethera dok? Apakah bisa dengan semua bisa? Silakan di Aethera di blow seluruh badan dengan SOP yang ada ya. Jadi nggak usah takut yang kasus klep aja, dokter pun silakan seperti itu ya. Begitu juga dengan yang lain ya. Seperti itu. Kemudian mana ya tadi? Oh, oke. Mohon maaf,
dibantu jangan di unmute ya. Oke, mungkin mungkin sambil dokter boleh melihat pertanyaan-pertanyaan ada, mungkin saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan device ya. Oke. Terkait dengan device, ada yang tadi bertanya apakah bio dengan blow itu dilakukan bersamaan? Jangan ya. Oke. Maaf, Bapak Ibu mohon kerjasama ya. Apakah bisa bersamaan? Jangan ya, dipisah ya proses pengerjaannya. Kenapa? Karena bio itu membantu sirkulasi darah, peredaran sirkulasi darah. Begitu juga dengan aetera kita. Ini kalau dua-duanya bekerja bersamaan, bingung nanti ya. Seperti itu. Jadi dilakukan terpisah. Jadi blow dulu, baru ke bio itu disarankan seperti itu aja maksudnya. Seperti itu ya. Kemudian terkait device lagi, tadi ada device lagi, sebentar ya. SOP jangan pernah lupa ya, SOP itu 10 titik belakang, kaki dan juga tangan. Terus, apakah pemakaian BioLite level 10 bersamaan dengan bersama dengan basic blow bahaya bagi pasien? Dipisah ya. Dipisah, jadi BioLite dulu baru blow ataupun sebaliknya. Kalau levelnya itu kembali ke masing-masing dari mereka ya. Gitu. Biasanya sih mulainya jangan langsung 10 ya. Shock nanti. Gitu ya. Lalu kalau pakai BioLite udah sama fungsinya atau cara kerja dengan blow, beda kalau cara kerja. Kalau BioLite itu di kaki, kalau blow bisa kemana-mana ya, dia bentuknya dipegang seperti itu. Itu pertanyaan kalau tanya fungsi ya dan pakainya ya. Oke. Dari dokter, apakah ada pertanyaan yang menarik dokter untuk dijawab? Ada nih dari Bu Wiwi, Bu Fania, Yes, Bu dok. Wiwi Setiawan. Malam dok, izin bertanya, apakah untuk gagal ginjal seminggu 2 kali cuci darah, apakah efektif terapi dengan itera klasik dengan rutin minum air putih di blow dengan cara bertahap sedikit-sedikit? Ini bagus banget ini. Sedikit demi sedikit. Amankah bagi sebentar? Amankah bagi keberlangsungan ginjalnya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika mengkonsentrasikan pada penyakitnya, dalam hal ini adalah sudah 2 kali. Seminggunya sudah 2 kali cuci darah. Artinya satu kondisi di mana tetap memerlukan mesin cuci darah. Kenapa? Karena urium kreatininnya, karena GFR-nya masih jelek. Pasti dokter akan memutuskan secara bijak indikasi untuk cuci darah. Lalu bagaimana dengan kita di rumah? Ini ada pertanyaannya sekarang. Bubi mengarahnya ke sana. Karena kita sudah punya alat, blow. Blow seperti biasa, mau sehari 2 kali, mau sehari 1 kali silakan. Bukan blow sebelum cuci darah, nanti setelah cuci darah. Bukan. Tapi blow itu adalah keseharian kita. Dan yang di blow pun sama. Yang di blow pun adalah tubuh. Bukan cuma ginjal saja, bukan hanya ginjal. Nah, yang terakhir, sekarang pertanyaannya adalah aman, bukan aman lagi. Justru kebalik, akan memperbaiki sel ginjal. Tadi Bu Fania mengingatkan, di blow tubuh kita kemudian menerima. Bapak Ibu boleh saya ingatkan, ketika gelombang, semua gelombang ya, apalagi gelombang tera, semua gelombang. Karena sumber gelombang itu ada di matahari. Sekali lagi ya, berarti seluruh gelombang. Nah, sekarang kita bicara gelombang tera. Gelombang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diterima oleh seluruh sel kita. Seluruh sel, bukan kulit saja. Sampai ke sel tulang pun akan menerima gelombang. Berarti demikian itu dengan sel ginjal. Jadi kalau pertanyaannya, amankah bagi keberlangsungan ginjalnya? Justru ada perbaikan. Jadi saya berharap dengan di blow dan rutin minum air yang di blow. Sekali lagi ya, ini baru blow dan rutin minum air yang di blow.
belum bicara oksitepnya. Itu sudah mendapatkan perbaikan. Dok, bagaimana taunya? Ketika mau cuci darah lagi nanti. Jadi doa saya atau doa kita semua nih ada berapa nih? 181 orang. Doa kita, kalau kita di blow orang cuci darah 2 kali seminggu, doa kita adalah harapannya semoga ketika mau dicuci darah lagi, ternyata urin kreatinnya sudah membaik. Jadi dokter akan memutuskan, oh ini tidak perlu 2 kali, cukup 1 kali. Itu adalah doa kita. Tapi balik lagi, usaha-usaha lainnya harus disertai. Makanannya harus dijaga, lebih banyak nabatinya, lebih tidak menghindarkan kolesterol, betul-betul harus menghindarkan kolesterol, harus menghindarkan lemak, harus menghindarkan supaya ginjalnya tidak berat. Demikian juga dengan air. Mungkin Bu Wiwi pertanyaannya airnya. Air yang di blow-nya, mohon maaf sekarang. Ini air yang di blow-nya, saya tidak lihat. Air yang di blow-nya harus betul-betul juga sama mengikuti apa namanya jumlahnya. Jadi jangan tiba-tiba saja karena sekarang di blow minum airnya banyak. Tidak, naikkan secara bertahap. Apa maksudnya? Setiap orang yang cedera pasti minum airnya dibatasi. Nah, sekarang karena kita sudah di blow, sudah minum air yang sudah di blow, maka harapannya ada perbaikan daripada ginjal. Maka naikkan volumenya juga pelan-pelan. Maka kita berharap balik lagi fungsi ginjalnya akan membaik. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi volume minumnya juga bertahap dinaikkan. Blow-nya rutin terus-terusan dilakukan seperti yang tadi disampaikan sama Bu Fania harus rutin, bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, bukan hanya karena mau cuci darah di blow terus nanti setelah cuci darah di blow, bukan. Rutin, bila perlu sehari 2 kali, sehari 2 kali. Nah, saya tadi mengomentari bagaimana kalau digabung. Ibu Bapak boleh saya ilustrasikan ya. Apa sih yang dirasakan ketika di blow? Panas, berkeringat ya. Gelombang nggak usah ditanyain lah. Kita nggak bisa baca masuknya lewat mana, nggak usah dicari-cari gelombangnya di mana, nanti nggak ketemu. Tapi paling tidak panas kita rasain. Hasilnya apa? Berkeringat kan? Nah, saya ingin memberikan perumpamaan baik dengan blow maupun dengan bio atau biolight. Itu hasilnya sama. Hasilnya, tapi mekanismenya beda. Hasilnya adalah keluar keringat, hasilnya adalah panas dalam badan kita. Ilustrasi ini sama dengan kita olahraga. Olahraga berkeringat. Pakai blow berkeringat. Pakai biolight berkeringat. Nah, kalau pertanyaan sekarang boleh nggak digabungkan? Apalagi orang sakit. Masa orang sakit suruh olahraga, setelah olahraga suruh olahraga lagi, setelah selesai olahraga suruh olahraga lagi. Nggak mungkin. Jadi betul kata Bu Fania, dijeda. Kasih waktu dulu. Setelah di blow, istirahat. Ingat ya, minum air yang sudah di blow, kemudian di blow, setelah selesai di blow, minum air lagi. Istirahat dulu. Setelah itu minum air lagi, baru kemudian pakai bio atau biolight, minum air lagi setelah terapinya. Selalu harus ada jeda. Karena apa? Karena badan kita tidak bisa disiksa seperti itu. Mungkin itu dari saya. Bu Fania, saya kembalikan kepada Bu Fania. Terima kasih. Oke, semoga sudah menjawab Bapak Ibu untuk yang pertanyaannya. Dan tadi tuh ada yang nanya berapa lama sih pemakaian blow-nya, tergantung Bapak punya unit yang mana. Kalau klasik nggak boleh lama-lama ya, tapi sebenarnya mau berapa lama itu adalah kalau dari saya itu yang penting Anda konsisten, Anda punya alatnya gitu. Karena percuma kalau punya pro misalnya 1 hari setengah jam gitu, tapi cuma sehari. Ya, Ada. tidak ada hasilnya gitu ya. Jadi kalau tanya berapa lama di blow, sebenarnya sih kalau kurang dari 10 menit cukup ya. Ya dok ya, sebenarnya sebenarnya kurang dari 10 menit cukup. Tapi saya dan mungkin dokter Setia pun juga akan memberikan saran konsisten. Lakukanlah setiap hari dan jangan lupa ngebatin kalau Anda percaya alat ini bisa membantu. Seperti itu ya. Terus tadi ada yang tanya ini malam ada dokter mau ngomong ya? Ada Pak Abdi nih. Pak Abdi itu Yes. malam dok. Ayah saya, mungkin ini GFR maksudnya. GFR apa ini Mhm. 56 tahun atau kondisinya umur atau apa atau GFR ini saya nggak ngerti.
Dengan kondisi saraf kejepit dan gangguan prostat, gangguan pernafasan akibat mantan perokok, apakah bisa diblok? Jawabannya bisa. Berapa lamanya barusan sudah dijawab sama Bu Fania. Yes. Jadi bukan lamanya, tapi konsisten. Mau kita lakukan tergantung alatnya, klasik, premium, dan seterusnya, sampai ke pro katakanlah. Mungkin lebih singkat, tapi konsistennya. Setiap hari bisa 2-3 kali, bila perlu 3 kali kalau memang diperlukan, tapi dengan jeda. Sekali lagi dengan jeda waktu supaya badan kita melakukan adaptasinya. Demikian. Kemudian apalagi sekarang saya dapat. Mohon izin bertanya, ada kasus habis cuci darah, malah kaki kiri jadi kayak terkunci dan tidak bisa diluruskan. Kenapa bisa terjadi? Ini harus ditanyakan sama dokter di rumah sakitnya. Artinya saya mungkin karena kekurangan kalium, kekurangan apa elektrolit yang terjadi karena memang cuci darah. Tapi ini adalah bagian daripada proses cuci darah. Jadi harusnya kembalikan kepada dokter di sana, lakukan. Tapi kalau sekarang sudah terlanjur, sudah ada di rumah dan seterusnya, dan ada alat, kenapa tidak dilakukan terapi dengan menggunakan blow atau dengan menggunakan biolite atau bio. Demikian untuk Pak Suwarto. Saya tidak bisa jawab detail karena kasus di sana. Terus kemudian apalagi sekarang? Radang di langit-langit saya kira tidak berhubungan ya. Silakan Bu Fania. Saya sambil cari satu-satu nih. Eh, oh ya, saya mau menginfokan kepada Bapak Ibu semua karena kayaknya masih banyak yang agak kebingungan letak-letak blow. Prof Ya. itu jual buku tata cara untuk ngeblow loh. Jadi kalau ke kantor silakan mampir ke bagian sebelah kita yang bagian gudang pembelian produk itu ada bukunya tata caranya. Itu membantu. Ya, sangat membantu. Seperti itu. Dok, ini dari Pak Hadi Santoso, adik saya fungsi Baca. ginjalnya Saya tinggal langsung baca nih. Betul, Nah, saya baca Pak Hadi Santoso. Malam dok, ya. adik saya fungsi ginjalnya tinggal 5%, cuci darah setiap hari. Tolong pikirkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, cuci darah setiap hari, bukan seminggu 3 kali, bukan, ini udah setiap hari. Waiting list untuk kidney transplant, it's okay kalau ditreat dengan ITERA. Tidak ada negatifnya. Bapak Ibu boleh saya sampaikan begini ya. ITERA dengan perangkatnya adalah pendekatan fisika. Sekali lagi, pendekatan fisika bukan pendekatan kimia. Mudah-mudahan agak mundur lagi nih transfernya. Waiting listnya mudah-mudahan agak lama. Kita bisa berdoa sama-sama, mudah-mudahan ada perbaikan, tapi rutin. Selama menunggu transplant, sekali lagi, selama menunggu transplant dan masih tetap cuci darah, saya nggak tahu kalau cuci darahnya setiap hari ini dilakukan secara ambulatory, cuci darah sendiri, atau datang ke rumah sakit dengan mesin hemodialisa. Saya tidak paham dari Pak Hadi, tapi bukan berarti oke atau tidak di sini pertanyaannya. Maka manfaatkan ITERA. Nggak usah ragu. Apalagi barusan Bu Fania sampaikan. Ada petunjuk, sudah dibuatkan bukunya. Jadi pakai ITERA, manfaatkan sambil menunggu transplant dan tetap berjalan cuci darah. Saya berharap setiap harinya akan berkurang. 5%-nya dari fungsi ginjalnya ini akan meningkat jadi 6%, 7%, dan seterusnya dengan menggunakan ITERA. Tapi balik lagi, perubahan mindset, perubahan pola makan, perubahan keyakinan seperti yang tadi disampaikan Bu Fania, harus sampai di sana. Demikian Pak Hadi, mudah-mudahan akan membantu adiknya yang dengan kerusakan ginjal. Terima kasih. Yes, terima kasih. Semoga cuci darah sendiri. Semoga sudah Oke, menjawab. berarti ambulatory, dia pakai ambulatory. Cuci darah sendiri berarti dia cuci darah. Iya. Mudah-mudahan Pak Hadi tetap CAPD-nya berlangsung, berarti bisa melakukan sendiri, continuous ambulatory peritoneal dialisisnya dilakukan, tapi juga tera. Manfaatkan ITERA, manfaatkan terapi karena pendekatannya fisika. Kita tidak memasukkan, jangan yang tadi dibicarakan aja vitamin C, vitamin A aja tidak dimasukkan. Karena kita tidak melakukan itu. Kita melakukan pendekatan fisika dengan panasnya, dengan gelombangnya, dengan magnetnya. Kalau ada bio maupun biolite, silakan manfaatkan. Dan mudah-mudahan CAPD-nya berkurang dan seterusnya. Demikian Pak Hadi, demikian Bu Fania. Terima kasih. Iya. Wah, ini berlanjut nih pertanyaannya. Jika
Dari Buniar ya, jika cuci darahnya melalui peritoneal, apa bisa diterapi dengan Aetera dan Blow? Apa bisa di bagian abdomen? Oke, ini pertanyaan. Balik lagi sekarang Iya. pertanyaannya. Di bagian abdomen, di bagian punggung, di bagian Bapak Ibu Buniar, Pak Hadi dan teman-teman semua, semuanya pokoknya prinsipnya sama. Lebih jelasnya nanti kita kalau kita menggunakan buku yang disediakan oleh Prep Indonesia itu satu. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan, bukan pada fokus karena ginjal ada di abdomen. Bukan karena fokus karena CAPD-nya itu melibatkan mesenterium, melibatkan jonjot usus untuk mencuci darahnya. Karena CAPD menggunakan itu. Bukan itu. Jadi bukan konsentrasi di sana, konsentrasikanlah ke tubuhnya. Dengan mohon maaf, dengan di blow punggung kita saja, punggung saja itu kanan kirinya berarti keluar yang namanya persarapan perifer dari mulai servikal sampai ke tulang ekor kita. Ada saraf. Dan saraf itu masuk ke organ yang ada di dalam abdomen kita. Berarti dengan di blow di belakang saja itu sudah dapat. Belum tambahannya adalah bagian selangkangan, limfenya, ketiaknya dan lain sebagainya. Itu sudah dapat. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali. Balik lagi Ibu Niar, ini pendekatan fisika. Kalau terlalu panas tinggal dikurangi. Berarti jaraknya di lebih jauh. Kalau kurang hangat berarti didekatkan. Atau intensitasnya kita atur. Atau alatnya antara klasik, premium, dan pro. Dimanfaatkan seperti itu. Demikian, jadi bisa di bagian abdomen, tentu saja bisa, tapi bukan konsentrasi di sana. Silahkan manfaatkan tempat lain pun sudah memberikan hasil. Demikian Bu Fania, saya kembalikan ke Bu Fania. Terima kasih. Oke, kalau untuk menambah HB pada pasien, loh, ini nambah darah ya maksudnya? Ini yang mana? Oh ini, Ibu Iya, itu ya, saya Desi. dapat nih. Oke, Ibu Desi, malam dok. Menambah HB pada gagal ginjal. Jadi, kenapa dia anemi? Karena ginjalnya rusak. Kenapa dia anemi? Kalau gagal ginjal, rusak ginjalnya, berarti nutrisi di tubuhnya juga jelek. Termasuk ke tulang. Tulang pun tidak dapat makanan. Mau gimana bisa membuat eritrosit untuk meningkatkan HB atau komponen darah lainnya? Tidak akan bisa. Ingat, gagal ginjal adalah gagal seluruh tubuh. Boleh ya saya menyampaikan itu ya. Hmm. Apa yang tidak sekarang? Karena racun yang ada dalam tubuh kita. Apa yang tidak rusak? Apa yang tidak gagal? Tulang panjang kita gagal memproduksi sel darah. Anemi yang dihasilkan. Komplikasi yang terhadap ginjal adalah anemi. Jadi pertanyaannya, apakah pada pasien ginjal gimana? Akan naik kalau ada perbaikan pada ginjalnya. Konsentrasikan tubuhnya diperbaiki, ginjalnya akan membaik, berarti HB juga akan meningkat. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, ini prosedur katakanlah. Ketika HB turun, maka dikasih untuk meningkatkan HB. Setuju ya? Tapi kalau ginjalnya tidak membaik, nggak bakalan terkejar. Mau pakai judul apapun, HB-nya tetap rendah. Jadi fokuskan pada tubuhnya, perbaiki tubuhnya. Kita berharap ginjalnya membaik. Ginjalnya membaik berarti anemianya akan bisa diatasi. Demikian untuk Ibu Desi. Terima kasih. Yes, oke. Di sini kalau ada alat biolet, apakah efektif untuk terapi tanpa minum air blow? Efektif kok, Ya. Bu atau Bapak. Ya, jadi semakin Anda memiliki perangkat yang lengkap, tentunya prosesnya itu akan lebih terasa. Tapi bukan berarti kalau dia solo dia nggak bisa apa-apa, bisa. Ya, jadi kalau untuk mau nanya efektif enggaknya, efektif. Ya, seperti itu. Lalu, oke, mana lagi ya? Oke. Ada nomor lagi, Dok? Saya tidak tahu ini berhubungan kemana nih. Cairan sampai tadi siang. Oh,
Ini lebih seru lagi soalnya. Apa ini? Benjolan. Saya kira ini kondisinya serius. Yang dari Lampung ya. Ibu Desi lagi atau siapa nih saya? Kurang. Coba Iya dok, sebentar. saya dok dari Lampung dok. Nah, Ibu Lisda. Benjolan di paha dan pantat dekat vaginal. Maaf Saya dok, belum. di paha itu di bawah pantat, hampir mendekati vagina dok, maaf. Saya melihat atau saya baca kemungkinan ada pembesaran kelenjar di organ reproduksi ibu ini melepuh dan sakitnya keluar biasa, kemudian keluar cairan. Iya, ini adalah biasanya adalah Bartolini, kelenjar Bartolini di sana. Saya tidak tahu pastinya, tapi harus ada pemeriksaan. Hmm. Dibicarakannya tidak bicara pemeriksaannya karena sudah terlanjur kita diskusikan sekarang. Blow Iya. saja, tapi blownya jangan spesifik di sana, Ibu. Oh, Jangan hanya di situ. Blow iya seperti iya. basic blow-nya. Terus Mm-mm. setelah itu tambahannya adalah di posisi di sana. Boleh di selangkangannya, seperti yang di SOP-nya adalah selangkangan, boleh silakan. Mm-mm. Di tempatnya, Oh, memang di sana sudah ada benjolan, silakan. Tapi ingat, itu bukan utama. Jadi jangan sampai nanti ingin mendapatkan kesembuhan lebih cepat, tapi pada akhirnya seperti yang tadi disampaikan sama Bu Fania, malah jadi shock karena pakai bio atau biolet sampai kekuatannya 10 dan seterusnya. Ini juga sama dengan blow pun sama. Jangan mm-mm. buru-buru ingin berharap itu, tapi lakukan secara rutin. Terus kemudian benjolan samping payudara juga sama. Berarti dekat itu juga dilakukan yang sama. Blow, basicnya, SOP-nya. Kemudian Kalau yang samping payudara itu dok, kata kabarnya sih udah kering. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman yang ini masih sering keluar cairannya Ya kalau karena dibuat itu dalam gitu. bentuk kelenjar. Kalau kelenjar itu biasanya akan terus menghasilkan cairan sebelum dia selesai diselesaikan. Artinya lakukan terus, tapi saya minta dengan sangat kalau bisa stop. Stop makanan hewannya. Karena Gitu ini dok. berhubungan dengan benjolan, berhubungan dengan tumor, berhubungan dengan kista, dan seterusnya. Iya, Usahakan anjurkan Bu Lisda, iya. makanannya buah, ubi, kacang-kacangan, biji-bijian. Nabati dulu yang harus dipilih. Oh Khawatir begitu. nanti Ya, resikonya lebih serius lagi. Demikian Bu Lisda. Terima kasih. baik dok. Terima kasih dok. Oke, semoga sangat membantu dan ini ya. Oke, ini makin malam malah udah kemana-mana nih ya. Memang Ya. member-member kita ini banyak banget nih ketemu prospekannya ya. Oke, boleh nyasar nggak nih pertanyaannya nih dok? Silakan, silakan. Oke, dari Ibu Sri Kurniawati terkait dengan katarak dan retina yang lepas, apakah bisa diterapi? Ya, Terus saya yang kedua untuk kanker tulang, silakan dok. Karena eh, kondisi. mudah-mudahan nanti bisa dibahas lagi mengenai kanker. Yang Mm-mm. pertama adalah mengenai katarak. Katarak tidak ada hubungannya dengan retina yang lepas ya. Katarak itu kelainan di lensa, lensanya sedemikian rupa keruh dan seterusnya. Tapi kalau retina, retina di belakang sana. Retina di tempat untuk menerima cahaya. Jadi kalau retinanya sudah lepas, karena retina itu adalah lapisan terdalam dari bola mata kita, maka konsekuensinya akan sulit sekali. Kalau masuk ke medis pasti tindakan operasi. Sekarang pertanyaannya adalah baik katarak maupun kelainan pada retina, apakah blow, apakah perangkat kita bisa membantu? Tolong manfaatkan. Karena bukan pisau, karena bukan operasi. Jadi kita bisa melakukan tapi dengan cara yang sama. Blow saja tubuhnya. Sekarang mau dilakukan tindakan apa dengan dokter, baik dengan katarak maupun retina yang lepasnya, silakan. Tapi perbaiki tubuh kita dengan menggunakan perangkat ITERA. Itu satu. Bagaimana untuk kanker? Sama. Kanker sedemikian rupa pun kita bukan obat anti kanker, bukan. Kita tidak bicara obat anti kanker. Tapi manfaatnya akan ada. Karena apa? Tubuh kita kuat. Tubuh kita bagus. Perlawanan terhadap sel kanker kita andalkan. Dan jangan lupa. Sekali lagi jangan lupa. Pendekatan fisika itu akan merubah biokimia yang ada dalam tubuh kita.
akan merubah tubuh kita, bahkan ke DNA, bahkan ke kromosom. Kalau ini kita siasati bareng-bareng, maka jenis kanker apapun, sayangnya sekarang udah pembicaranya adalah udah dengan morfin, udah sakitnya luar biasa dan di rumah sakit, maka susah. Nanti dibawa alatnya, blow-nya ke rumah sakit, malah dipertanyakan oleh dokter. Intervensi kita salah. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan buat kita. Tapi pertanyaannya untuk kanker apakah bisa atau tidak? Jawabannya yes, jangan ragu. Karena kita tidak bicara akan bisa menyembuhkan kankernya sebagai obat anti kanker, bukan. Tapi membantu tubuh untuk melawan kanker itu sendiri. Balik lagi tadi pola makannya. Jangan hewan, karena makanan berbasis hewan adalah makanan yang disukai oleh sel kanker. Demikian buat pertanyaan yang barusan saya sampaikan. Terima kasih Bu Fania. Oke, dan ini ada yang pertanyaan ini pasti mewakilkan seluruh hati para member. Kenapa? Karena terkait dengan waktu. Ini yang pengen bawa, Dok. Waktu perbaikan dan proses penyembuhan. Gagal ginjal, kerusakan pada tubuh, dan salah satunya seperti autoimun dan menyebabkan penglihatan pada mata, hampir tidak bisa melihat dan sudah diperiksa ke rumah sakit, belum ketemu penyebabnya. Saran untuk blow dengan Aetera klasik sesuai SOP, minum air blow rutin, kira-kira waktu perbaikan dan proses penyembuhan. Nah, ini juga sama rasanya. Berapa lama? Mm-mm. Ketika seseorang terkena diabetes, ketika seseorang terkena hipertensi, kemudian mendapatkan resep dari dokternya, itu nggak pernah ada pertanyaan berapa lama sembuh. Setuju ya? Saya ingin pola pikir ini harus kita rubah. Jadi bukan, balik lagi sekarang, bukan berapa lamanya kita akan sembuh untuk tidak menjawab itu, tapi berapa kerasnya usaha kita untuk sembuh. Untung tadi ada pertanyaan yang mensiasati, bisa nggak pakai alat biolat atau bio saja? Karena saya tidak punya blow sehingga saya tidak minum air yang di blow. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika alat kita menggunakan satu, berarti yang manfaat yang didapatkan satu. Ketika kita kombinasikan berarti dua. Ketika konsumsi air yang di blow berarti tiga. Ketika air yang di blow juga dikonsumsi, kemudian air yang oxitep juga dikonsumsi berarti empat. Ketika kita merubah pola makan berarti lima usaha kita. Artinya, balik lagi ke tadi, kira-kira butuh waktu perbaikan dan proses penyembuhan berapa lama? Bukan itu yang harus dipertanyakan. Jadi berapa kerasnya kita berupaya untuk merubah dari posisi sakit yang luar biasa ke posisi yang jauh lebih menyenangkan. Jadi kalau saya menilai, lakukan kombinasi. Banyaklah berusaha. Perbanyaklah ikhtiar kita. Ini harus kita siasati bareng-bareng buat Ibu Wiwi. Karena pada dasarnya autoimun adalah sakit yang sama dengan gagal ginjal. Gagal ginjalnya berfungsi untuk melakukan filtrasi, pembentukan urin. Autoimun adalah sistem pertahanan tubuh kita yang gagal bekerja untuk mempertahankan tubuh, malah dia menyerang sistem lain dalam tubuh kita. Itulah autoimun. Artinya antara autoimun, gagal ginjal, kemudian sekarang udah penglihatan dan lain sebagainya, berarti gagal penglihatannya. Apanya yang diterapi? Badannya. Pola pikirnya. Keyakinannya untuk bisa hijrah dari sakit menjadi sembuh itu harus kuat sekali. Itulah yang nilainya. Buat saya, bukan lamanya, dalam 1-2 hari dilakukan dengan keras, maka hasilnya 1-2 hari akan mendapatkan manfaat. Ketika usaha keras ini dilakukan seminggu, maka manfaat akan jauh lebih tinggi lagi. Ketika dimanfaatkan lagi sampai 1 bulan, maka luar biasa akan didapatkan. Tapi dengan konsistensi yang sama. Dengan keras yang sama, dengan kekuatan yang sama. Dengan mengkombinasikan banyak hal. Dengan banyak faktor yang dilakukan. Demikian Bu Fania. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan semoga pertanyaan Bu Mary terkait dengan terapi tapi masih bengkak itu sudah terjawab juga ya. Jadi tetap
konsisten terus-terusan Yes. lakukan terapi seperti itu. Dan ada lagi ini mungkin case langka HB cenderung tinggi karena limpa bermasalah mengeras. Saran yang terbaik selain SOP adalah kalau dari saya memiliki oxytep dan juga bio. Seperti itu. Ya kan, Yes. Dok? Betul. Itu yang saya katakan tadi. Sekali Mm-mm. lagi, makin kombinasi atau pola pikir kita harus berubah begitu. Apa disediakan blow? Satu, karena mempermudah. Setuju ya? Mempermudah apa? Bisa menjangkau seluruh tubuh kita. Setuju. Nah, yang kedua, kemudian disediakan lagi sekarang. Disediakan lagi sekarang BioLife. Sama halnya. Ketika kita membandingkan antara bio dengan BioLife sudah berbeda. Demikian juga dengan Oxytype. Demikian juga dengan perangkat lain. Ion Shield. Ketika kita mengkombinasikan banyak hal itu, maka manfaatnya akan jauh lebih tinggi lagi. Betul seperti yang disampaikan sama Bu Fania, kombinasikan. Maka akan jauh lebih menyelesaikan, jauh lebih mudah. Demikian komentar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ini pasti 174 partisipan sedang berpikir, nanya apa lagi ya? Oke. Oke, jadi Bapak Ibu sebenarnya pada intinya di luar ginjal apapun pertanyaan Anda kembali lagi adalah Ya. makanan. Makanan ternyata itu sangat berpengaruh. Makanan dan olahraga tentunya ya. Kita kalau tinggal di kota itu olahraga itu agak-agak nego nawar ya. Malah kemarin ada member yang nanya sama saya, Bu, kalau saya sapu ngepel termasuk olahraga nggak? Saya sih bilangnya enggak. Karena menurut saya itu bukan bagian dari olahraga. Olahraga itu kan ada repetisinya ya. Kalau kita udah capek, olahraga itu tetap berjalan. Sedangkan kalau nyapu ngepel, apalagi ibu nyapunya sambil ngelihat sinetron, berhenti. Kagak pegel tapi udah berhenti gitu ya. Jadi tingkatkanlah olahraga dan makanannya pun juga pelan-pelan kurangi tuh gorengan gitu ya. Sambil kita masih ada waktu lah ya sampai sebelum Lebaran tuh bagaimana ya? Ya Lebaran tuh makanannya wow semuanya ya. Dan kalau pola makan kita baik, olahraga kita support dan juga disupport dengan device-device yang ada yang kita punya dan juga dengan doa pastinya tubuh itu pasti akan memberikan reaksi yang positif. Seperti itu. Ya, jadi terus yang kedua pun juga Anda tidak perlu khawatir kalau misalnya prospekan Anda ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Jangan takut dengan penyakitnya. Lakukanlah SOP yang ada. Gitu. Dan seperti kata dokter, berikhtiar juga gitu. Karena ternyata tuh berpengaruh ya apa yang kita batinkan yang kita lakukan untuk orang-orang itu ada gitu, ada hasilnya seperti itu. Ih, seru banget ya Bapak Ibu obrolan malam hari ini ya. Nih udah nggak ada yang nanya lagi nih pasti kayaknya semua lagi ngeblow deh dok. Baik, baik. Saya ingatkan besok ada kegiatan di Tangerang. Hmm. Berarti siapa aja yang dekat di sana silakan hadir ke Alam Sutra, ke Hotel All Night and Day itu di Alam Sutra. Kemudian hari Minggu di Bandung. Hari Minggu siapa aja yang hadir di Bandung silakan untuk ke Stokis Bandung. Jadi silakan bisa hadir di sana. Saya akan membicarakan beberapa hal semuanya seperti yang kita diskusikan sekarang seperti ini. Yes, Demikian. seperti Terima itu. kasih banyak Bu Fania. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Iya, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, 170 peserta ini kalau misalnya Anda masih penasaran, masih banyak sekali hal-hal yang ingin ditanyakan, besok dokter ada di area Tangerang dan lusa ada di area Bandung ya. Jadi cari tahu, cari upline Anda, cari leader Anda, dokter ini di mana lokasinya gitu ya. Gitu sehingga pastinya besok dan lusa topik-topiknya pasti semakin beragam juga dan itu memperkaya kita ya. Kita harus belajar terus-menerus karena prospekan kita semua datang dengan permasalahan yang berbeda-beda. Dokter, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk acara-acara ke depannya dan untuk Anda semua terima kasih atas hari ini. Kita akan bertemu dengan Zoom lainnya dan jangan lupa rajin-rajin ke kantor karena di kantor juga ada offline training bersama saya. Promosi. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam semuanya, sehat selalu dan dadah. Thank you, Dok.
Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.